Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hilda Asjatul Marifah, rekan saya Alda Naila Amalia, dan Ayu Duyana Putri akan membahas mengenai penyakit HIV/AIDS. AIDS sendiri merupakan singkatan dari Acute Immune Deficiency Syndrome, merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV. HIV sendiri merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV merupakan virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh pada manusia. Dapat kita lihat dari diagram batang yang terdapat di layar. Kasus HIV/AIDS di Indonesia tahun 2021, di mana kasus terbanyak terjadi di Papua dengan jumlah kasus 24.483 kasus, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bali. Lalu berikut ini merupakan mekanisme infeksi HIV. Pertama-tama, sel virus akan bertemu dengan sel dendritik dan akan berkembang biak. Kemudian akan menginfeksi sel CD4 yang lain seperti sel T yang sedang istirahat atau yang sedang aktivitas, serta menginfeksi makrofag. Di tempat ini, sel virus akan berkembang biak sehingga virus dapat menyebar ke bagian yang lain. Selain itu, sel limfosit ini akan berpindah ke jaringan limfoid atau kelenjar getah bening. Hal ini menyebabkan KGB menjadi reservoir dari virus HIV. Kemudian muncul reaksi pertahanan tubuh yang dapat menekan virus HIV. Akan tetapi, sistem pertahanan ini bersifat sebagian, sehingga virus HIV akan tetap diproduksi. Cara penularan HIV sendiri yaitu melalui darah atau cairan tubuh lainnya yang kontak dengan kulit atau mukosa yang luka atau defek. Penularan juga dapat terjadi ketika penderita menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi. Untuk mendiagnosis adanya virus HIV dilakukan tes serologi. Yang pertama, deteksi antibodi menggunakan antibodi yang ada pada tubuh seperti darah. Yang kedua, pemeriksaan enzim imunoassay atau EIA menggunakan darah, cairan rongga mulut, atau urin. Yang ketiga, pemeriksaan Western blot atau WB dengan prinsip reaksi antara antibodi anti-HIV dan antigen HIV. Yang keempat, rapid test. Rapid test adalah imunochromatografi untuk deteksi antibodi HIV1 dan antibodi HIV2 secara kualitatif. Yang kelima, Oraquid Rapid HIV1 atau 2 antibody test menggunakan darah vena atau ujung jari dan cairan rongga mulut. Yang keenam, Polymerase Chain Reaction atau PCR untuk mendeteksi asam nukleat virus HIV. Yang ketujuh, pengukuran HIV RNA dengan Polymerase Chain Reaction atau PCR didasarkan pada amplifikasi dengan merubah RNA menjadi DNA. Yang kedelapan, pengukuran HIV RNA dengan Nucleic Acid Sequence Based Amplification atau NASBA dilakukan isolasi asam nukleat dengan cara lisis. Virus HIV dapat dicegah dengan beberapa cara, antara lain abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Keempat, drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Dan yang terakhir, education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Pengobatan HIV dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain terapi antiretroviral atau ARV. ARV biasanya merupakan kombinasi dari 3 atau lebih obat dari beberapa kelas obat yang berbeda.
Tujuannya untuk menekan jumlah virus atau viral load sehingga akan meningkatkan status imun pasien HIV dan mengurangi kematian akibat infeksi oportunistik. Yang kedua, terapi penunjang atau terapi tradisional seperti penggunaan ramuan tradisional, tumbuh-tumbuhan, jamu-jamuan, pengaturan gizi pada makanan, dan penggunaan vitamin serta suplemen zat mineral. Kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa AIDS merupakan sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV. Cara penularan HIV yaitu melalui darah atau cairan tubuh lainnya yang kontak dengan kulit atau mukosa yang luka atau defek. Penularan juga dapat terjadi ketika penderita menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi. HIV juga dapat terjadi akibat seks bebas. Untuk itu, bijaklah dalam bertindak, hindari seks sebelum menikah agar resiko HIV dapat dihindari. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.